Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arba Bagas Pamungkas, mahasiswa Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 170562424 akan mempresentasikan mengenai stres kerja di bilik penjara untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Fajri Hamdani SPD MM. Pokok pembahasannya akan saya presentasikan meliputi pengertian stres kerja, tahapan-tahapan stres, dampak stres kerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja, lalu apa saja bentuk-bentuk penanganan stres kerja, dan yang terakhir, kesimpulan. Menurut Robbins and Judge, stres kerja adalah sebuah kondisi dinamis, di mana seseorang atau individu dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan kondisi lingkungan, kondisi organisasi, dan pada diri seseorang. Semakin tinggi stres kerja yang dirasakan pegawai, akan semakin buruk kinerja yang dihasilkan. Akan tetapi, apabila pegawai tersebut bisa meminimalisir stres kerja, maka diharapkan kinerjanya juga semakin meningkat. Stres kerja yang ada di perusahaan atau organisasi harus diperhatikan agar tidak ada terjadinya stres yang berlebihan atau tinggi. Seharusnya beban pekerjaan yang semakin banyak bukanlah merupakan suatu halangan bagi pegawai untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Terdapat 3 tahapan stres dalam metode General Adaptation Syndrome, di antaranya tahap alarm, tahap resisten, dan tahap exhaustion. Tahap alarm merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi ketika ada perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dan situasi yang diharapkan. Sebagai akibatnya, tubuh menerima rangsangan dan secara alami mengaktifkan reaksi flight or fight karena adanya kondisi yang berpotensi mengancam kestabilan kondisi tubuh. Pada tahap pertama ini akan timbul seperti sakit di dada, jantung berdebar-debar, sakit kepala, disfagia atau kesulitan menelan, kram, dan lain sebagainya. Tahapan kedua dari General Adaptation Syndrome adalah resisten. Perlawanan terjadi saat alarm tidak berakhir atau terus-menerus berlangsung. Dampaknya, kekuatan fisik pun dikerahkan untuk melanjutkan kerusakan-kerusakan karena rangsangan-rangsangan yang membahayakan sedang menyerang. Peristiwa ini terjadi karena pada tahap kedua terjadi konflik dengan tahap pertama. Oleh karena itu, selama proses perlawanan di tahap resisten, ada kemungkinan akan timbulnya penyakit seperti radang sendi, kanker, atau hipertensi. Ketika stres masih berlangsung terus-menerus, maka selanjutnya stres berada pada tahap terakhir. Berdasarkan General Adaptation Syndrome, di tahap ketiga ini tubuh sudah merasakan exhaustion atau kelelahan. Kondisi ini dikarenakan tubuh benar-benar tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan terhadap sumber stres. Atau dengan kata lain, tubuh sudah menyerah karena kehabisan kemampuan untuk menghadapi serangan yang mengancam. Oleh karena itu, pada tahap ketiga ini, organ-organ tubuh bisa berhenti berfungsi atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Menurut Terry Gregson, stres kerja dapat menimbulkan berbagai dampak yang luas. Salah satunya adalah dampak subjektif. Dampak ini berkaitan dengan perasaan pribadi seseorang terhadap tekanan yang ia alami di tempat kerja. Biasanya individu akan merasakan kecemasan, ketidakpuasan, ketegangan, rasa frustasi, bahkan merasa tidak berdaya. Dampak ini sangat personal dan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada persepsi dan ketahanan individu terhadap stres. Selanjutnya, stres kerja juga memunculkan dampak perilaku. Individu yang mengalami stres dapat menunjukkan perubahan perilaku seperti meningkatnya ketidakhadiran, keterlambatan, penurunan produktivitas, konflik dengan rekan kerja, atau bahkan perilaku menyimpang seperti penggunaan alkohol dan obat-obatan. Stres yang tidak ditangani dengan baik dapat membuat seseorang bertindak impulsif atau agresif dalam lingkup kerja. Dari sisi dampak kognitif, stres mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan. Seseorang yang stres biasanya mengalami penurunan konsentrasi, kesulitan dalam memecahkan masalah, daya ingat yang menurun, serta ketidakmampuan dalam merencanakan atau menyusun prioritas kerja. Ini membuat performa kerja menjadi terganggu karena ketidakmampuan mengelola informasi dan menyelesaikan tugas secara efektif. Selain itu, stres juga memberikan dampak psikologis yang cukup serius. Secara psikologis, individu bisa mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan berlebih,
mudah marah, rasa putus asa, bahkan dalam kasus yang berat bisa mengarah pada gangguan mental yang lebih serius. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan profesional seseorang, tetapi juga kehidupan pribadinya di luar pekerjaan. Terakhir, stres kerja berpengaruh pada dampak organisasi. Organisasi yang banyak karyawannya mengalami stres akan menghadapi berbagai masalah, seperti tingginya tingkat turnover, menurunnya motivasi kerja, turunnya kualitas layanan atau produk, serta meningkatnya biaya kesehatan akibat klaim asuransi dan pengobatan. Secara keseluruhan, stres kerja yang tidak dikelola dapat merugikan organisasi, baik dari segi produktivitas maupun reputasi. Pada pembahasan keempat, saya akan menjelaskan faktor-faktor stres kerja yang dialami bagi petugas pemasyarakatan. Faktor pertama yang mempengaruhi stres pada pegawai lapas adalah beban kerja yang tinggi. Dalam lingkungan lapas, jumlah narapidana seringkali jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Sementara jumlah petugas yang tersedia sangat terbatas. Kondisi ini membuat satu orang pegawai harus menangani lebih banyak narapidana dari jumlah ideal, sehingga beban kerja menjadi berat. Selain pengawasan terhadap narapidana, pegawai juga dibebani dengan berbagai tugas administratif, penyusunan laporan, penanganan kasus khusus, hingga kegiatan pembinaan narapidana. Tekanan untuk menjaga keamanan, kedisiplinan, serta ketertiban dalam situasi yang penuh tantangan membuat pegawai harus tetap fokus dan waspada sepanjang waktu. Beban kerja yang tinggi ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta memunculkan perasaan kewalahan yang berujung pada stres berkepanjangan. Faktor kedua adalah lingkungan kerja yang berbahaya. Lapas adalah tempat yang penuh risiko, karena pegawai harus berinteraksi langsung dengan narapidana dari berbagai latar belakang kejahatan, termasuk kasus kekerasan, perampokan, atau kejahatan berat lainnya. Ada ancaman nyata terhadap keselamatan pribadi, seperti serangan fisik, ancaman verbal, penyelundupan barang terlarang, hingga potensi kerusuhan massal. Ketidakpastian mengenai kapan bahaya itu bisa muncul menyebabkan pegawai harus terus-menerus dalam kondisi siaga. Ketegangan yang berkepanjangan ini berdampak pada kesehatan mental pegawai, meningkatkan kecemasan, rasa takut berlebihan, serta risiko trauma psikologis. Lingkungan kerja yang berbahaya juga memperkuat perasaan tidak aman, memperburuk ketidaknyamanan emosional, dan mempercepat munculnya stres. Kemudian faktor ketiga adalah shift kerja dan jam kerja yang panjang. Sistem kerja bergiliran termasuk kerja malam, membuat ritme biologis pegawai terganggu. Tubuh manusia pada dasarnya dirancang untuk beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari, sehingga bekerja dalam shift malam secara rutin dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan kronis, dan menurunnya daya tahan tubuh. Selain itu, situasi di lapas seringkali membutuhkan pegawai untuk bekerja lembur atau tetap bertugas dalam waktu yang tidak menentu, apalagi jika terjadi insiden mendadak seperti perkelahian antar narapidana atau kerusuhan. Jam kerja yang panjang dan jadwal yang tidak stabil juga mengganggu kehidupan sosial dan keluarga pegawai, mengurangi waktu berkualitas untuk istirahat atau bersosialisasi. Akumulasi dari faktor-faktor ini menimbulkan stres yang berat, karena pegawai merasa tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan tenaga dan keseimbangan hidup. Bentuk penanganan stres, menurut Retutan, terdapat 5 bentuk penanganan stres yang efektif, yaitu berolahraga, relaksasi diri, pengendalian diri, terapi kognitif, dan dukungan sosial. Aktivitas fisik dalam berolahraga seperti jogging, berenang, atau bersepeda dapat membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang berfungsi sebagai penurun stres alami. Olahraga juga memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan kebugaran tubuh, serta membantu mengalihkan pikiran dari tekanan yang dihadapi. Kemudian bentuk penanganan kedua adalah relaksasi diri. Relaksasi bertujuan untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental akibat stres. Teknik relaksasi bisa berupa meditasi, latihan pernapasan dalam, yoga, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Dengan meluangkan waktu untuk relaksasi, individu memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikirannya untuk beristirahat sejenak dari beban yang ada. Selanjutnya, Retutan juga menekankan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi stres. Pengendalian diri mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, tetap tenang dalam tekanan, dan mengambil keputusan dengan rasional. Seorang yang mampu mengontrol reaksinya terhadap situasi stres
cenderung lebih mampu mempertahankan stabilitas mental. Bentuk penanganan berikutnya adalah terapi kognitif. Terapi ini berfokus pada cara berpikir individu terhadap situasi yang menyebabkan stres. Dalam terapi kognitif, individu diajarkan untuk mengenali pikiran negatif atau tidak realistis yang memperburuk stres, lalu menggantinya dengan pola pikir yang lebih rasional dan positif. Terakhir, dukungan sosial juga merupakan faktor penting dalam mengatasi stres menurut Fred Lutan. Dukungan sosial bisa datang dari keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas. Dengan memiliki orang lain yang bisa diajak berbicara, berbagi perasaan, atau meminta saran, individu merasa tidak sendirian dalam menghadapi tekanan. Kesimpulan dari presentasi ini, stres kerja merupakan kondisi dinamis yang muncul akibat ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu dalam menanganinya. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat berdampak negatif terhadap kinerja pegawai dan kondisi organisasi secara keseluruhan. Stres berkembang melalui 3 tahapan, yaitu alarm, resisten, dan exhaustion, yang masing-masing menunjukkan tingkat keparahan respon tubuh terhadap tekanan. Dampak stres sangat luas, mencakup aspek subjektif, perilaku, kognitif, psikologis, hingga berdampak pada organisasi, seperti meningkatnya absensi dan turunnya produktivitas. Di lingkungan kerja seperti lapas, stres kerja dipicu oleh beban kerja yang tinggi, lingkungan yang berbahaya, serta shift dan jam kerja yang panjang. Untuk mengatasi stres, Fred Lutan menawarkan berbagai pendekatan, seperti berolahraga, melakukan relaksasi, mengendalikan diri, menjalani terapi kognitif, serta memanfaatkan dukungan sosial. Dengan memahami penyebab, tahapan, dampak, dan metode menangani stres, diharapkan individu dan organisasi dapat lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.